Demikianlah, Jambu Nada meninggalkan Pulau Lahat bersama Maratu dan juga beruang raksasa yang menjadi jinak itu. Dengan sebuah perahu yang disediakan oleh Bemupa, berangkatlah mereka meninggalkan Pulau Lahat, berlayar melalui pulau-pulau di daerah itu. Akhirnya, karena tidak berhasil menemukan Megarani yang dicari-carinya, juga tidak tampak seorang pun manusia tinggal di daerah lautan berbahaya itu, Jambu Nada mengemudikan perahunya menuju ke arah barat, ke daratan Pulau Jawa. Besar kemungkinan adik Megarani mendarat. Kalau sampai belasan tahun ayahmu tidak pernah pulang dan tidak ada beritanya, juga bukan tidak mungkin ayahmu tinggal di sana, kata Jambu Nada kepada Maratu. Mari kita mencari jejak mereka di daratan besar. Maratu tidak membantah. Demikianlah akhirnya mereka mendarat, hanya beberapa hari lebih dulu dari pendaratan yang dilakukan oleh Megarani dan mendarat jauh di selatan sehingga dia bertemu dengan Amang. Karena dari pantai ke barat banyak melalui daerah yang sunyi, pegunungan dan hutan, maka adanya beruang bersama mereka tidak terlalu mengganggu benar. Pula, binatang itu sudah jinak sekali, bahkan dapat disuruh untuk mencari buah-buahan, pandai pula mencari air di dalam hutan yang lebat. Pada suatu hari, tibalah mereka di pegunungan Semeru. Tanpa mereka ketahui, mereka tiba di lereng puncak Semeru, daerah kekuasaan Dewa Racun Bumi Merudaka. Ketika mereka memasuki sebuah hutan besar, tiba-tiba terdengar auman harimau yang amat keras sehingga suara itu menggetarkan hutan. Mendengar auman ini, Argani menjadi marah sekali. Jambu Nada cepat memegang dan memeluk binatang itu, khawatir kalau beruang itu akan lari dan berkelahi dengan harimau yang mengaum itu. Hai, ada harimau, biar ku tangkap dia. Maratu sudah berlari-lari membawa senjatanya yang aneh dan istimewa, yaitu sebatang cambuk berduri yang menjadi senjata kesayangannya di samping pedang. Dia tertawa-tawa gembira sehingga Jambu Nada tidak tega untuk melarangnya. Dara itu masih remaja, masih bersifat kanak-kanak dan hanya kadang-kadang saja tampak kedewasaannya. Jambu Nada maklum bahwa gadis yang sejak bayi dibesarkan di tempat seperti Pulau Lahat itu, tentu saja memiliki sifat-sifat liar, akan tetapi dia pun mengenal dasar-dasar baik dari hati Maratu. Selain membiarkan gadis itu bergembira, juga dia percaya penuh bahwa ilmu kepandaian Maratu sudah tinggi sekali, cukup tinggi untuk melindungi diri sendiri. Maratu berlari cepat sekali, dan ketika berlari ini timbullah kegembiraan yang luar biasa di dalam hatinya. Di depan Jambu Nada dia selalu harus menekan perasaannya karena sikap pemuda ini sungguh penuh wibawa dan membuat dia tunduk, takut dan hormat seolah-olah pemuda itu menjadi pengganti kakeknya. Akan tetapi sesungguhnya sejak dia meninggalkan Pulau Lahat, ada perasaan gembira yang disembunyikannya dan baru sekarang dia memperoleh kesempatan untuk melepaskan kegembiraannya yang meluap-luap. Ingin dia bersorak gembira kalau saja tidak takut terdengar oleh Jambu Nada, maka kegembiraannya itu disalurkannya lewat kedua kakinya yang berloncatan dan berlari-lari menuju ke arah suara harimau yang mengaum. Karena auman harimau itu keras sekali, mudah saja bagi Maratu untuk menuju ke tempat itu. Akhirnya dia melihat seekor harimau yang amat besar dan kuat, berbulu indah sekali, loreng-loreng hitam kuning sedang berdiri memandang ke arah seorang laki-laki tua yang berdiri ketakutan. Harimau itu membuka-buka moncongnya, seperti seorang anak kecil yang menggoda kakek itu, menakut-nakutinya, kadang-kadang mengaum. Tiap kali harimau itu mengaum, kedua kaki orang itu menggigil. Kakek itu mencoba untuk bersembunyi di belakang sebatang pohon sambil berkata dengan suara yang terputus-putus, "Kakang harimau yang baik, saya pedagang kayu bakar hendak mengirim kayu bakar kepada pendekar Gunung Semeru, harap jangan mengganggu saya." Harimau itu sebetulnya adalah harimau peliharaan Dewa Racun Bumi Merudaka. Biasanya dia dikurung dalam kerangkeng dan hanya pada waktu-waktu tertentu saja dibiarkan berkeliaran di hutan.
Agaknya penjaga harimau pada hari itu terlupa sehingga harimau itu tetap berkeliaran pada waktu pedagang kayu bakar sedang mengirim kayu bakar ke puncak Semeru. Dia adalah seorang di antara pedagang-pedagang kayu bakar yang suka menjual kayu bakar di tempat itu. Melihat harimau itu, Maratu lalu berseru, "Kucing besar, kau nakal sekali." Harimau itu menggereng dan menoleh. Dia menggereng ketika melihat seorang wanita memegang cambuk. Cepat sekali dia sudah membalik dan menubruk. Gerakannya sungguh gesit, berlawanan dengan tubuhnya yang besar. Celaka, penjual kayu bakar berseru kaget, memeluk batang pohon dan menahan napas, membelalakan matanya. Akan tetapi tanpa mengelak Maratu sudah menggerakkan cambuknya. Tar-tar, ujung cambuk itu menyambar dan membelit kaki depan kanan harimau itu, dan sekali tarik, tubuh harimau yang sedang meloncat itu terbanting ke atas tanah. Harimau itu menggereng dan kelihatan marah sekali, kembali dia menubruk. Akan tetapi sekali ini, Maratu yang sedang gembira meloncat ke kiri. Melihat tubuh harimau itu menyambar lewat, dengan tangan kirinya dia menangkap ekor harimau yang panjang. Dan sekali tubuhnya bergerak, dia telah berada di atas punggung harimau. Sambil tersenyum-senyum dan membuat gerakan seperti orang menunggang kuda, Maratu menggerak-gerakkan ujung cambuk menyabeti moncong harimau itu. Tentu saja harimau itu merasa kesakitan karena ujung cambuk itu berduri. Dengan kemarahan meluap, harimau itu berusaha mencakar dan menggigit ujung cambuk yang mungkin dikira seekor ular yang ganas, namun tak pernah berhasil. Bahkan bagaikan buntut seekor ular, ujung cambuk itu terus melecuti hidung dan bibirnya sampai berdarah. "Hayo kucing binal, hayo jalan baik-baik," teriak Maratu. Seperti seorang pemain sirkus yang mahir, Maratu menunggangi harimau itu. Tangan kirinya mencengkeram kulit leher, tangan kanannya mempermainkan cambuknya. Sedangkan harimau itu melangkah perlahan-lahan, mengejar ujung cambuk yang digerak-gerakkan. Penjual kayu bakar yang menonton sambil berusaha menyembunyikan diri di balik batang pohon, terbelalak dan hampir tak percaya kepada matanya sendiri. Beberapa kali tangan kirinya menggosok kedua matanya dengan ujung lengan baju karena dia mengira bahwa dia sedang dalam mimpi. Akan tetapi tetap saja penglihatan yang luar biasa itu masih tampak oleh kedua matanya. Maratu turunlah, tiba-tiba terdengar suara teguran. Mendengar dan mengenal suara jambu nada, lenyaplah semua kegembiraan yang liar dari gadis itu. Dia masih tersenyum, akan tetapi matanya kehilangan sinar yang berapi-api dan liar tadi. "Kakang harimau ini hendak menerkam orang," ujar Maratu. Ucapannya ini bersifat membela diri. Dia ketakutan terhadap pemuda itu karena kedapatan sedang mengganggu harimau. "Turunlah, berbahaya sekali permainanmu itu," tegur jambu nada lantang. Maratu meloncat turun, dan tentu saja harimau yang marah itu cepat mencakar dengan kecepatan luar biasa. Namun dia hanya mencakar tempat kosong karena gerakan Maratu lebih cepat lagi. Darah ini telah meloncat ke dekat jambu nada dan mengejek ke arah harimau dengan meruncingkan mulutnya dan mengeluarkan bunyi, "Hi, we, hi, we, we."